Oke, ya teman-teman. Jadi di sini ya di mari di mana lagi? Itu saya ada cerita lah. Cerita gimana ini masa saya pas dulu lah ya, pas masih SMP. SMP kelas 9. Dimana pas SMP kelas 9 juga masih zamannya Covid sih, zaman corona lah ya. Jadi ya namanya pas zaman itu kan teman-teman juga ngerasain dong jenuh pasti di rumah terus gitu nggak keluar-keluar. Nah itu kebetulan saya jadi OSIS, jadi ya ada lah keluar-keluar rumah ya buat itu, buat ngurus OSISnya gitu. Nah jadi pas SMP saya OSIS itu kebetulan di bagian sekretaris teman-teman. Jadi saya di bagian misal ada bikin surat-surat, bikin proposal gitu ya, mau ngajuin acara bikin proposal dulu, yang teman-teman OSIS pasti juga ngerti lah ya, itu saya yang bikin sekretaris gitu loh. Saya gitu, saya ngetik aja, ampun tuh, wah capeknya luar biasa teman-teman ya. Belum misal nanti revisi gitu, wah tolong, saya sudah lelah gitu rasanya mau ngomong gitu, tapi namanya ya itu kewajiban juga gitu loh, ya udah mau tidak mau dikerjain juga kan. Nah tapi saya bisa lewati itu semua karena juga ada teman-teman saya yang begitu hebat, 6 orang ya, 6 orang yang hebat yang terus menemani saya, terus menemani saya ya. Memang rasanya gimana ya pas SMP tuh, pas jadi OSIS tuh ini guys ya, berat gitu loh bawaan, kayak apa ya, apa-apa tuh ini bukannya so self claim apa gimana, tapi rasanya apa ya, berat aja gitu loh ya. Sebelum acara, jauh sebelum acara, yang dibebanin saya pasti ada. Buat surat ngajuin itu kan pasti saya dong yang bikinnya sebagai seorang sekretaris di OSIS tersebut. Habis itu pas acara kok banyak. Setelah itu pas acara pun saya juga ikut aktif dong dalam kegiatan OSIS tersebut. Saya sering menjadi seorang MC ya di acara OSIS yang udah kita adain guys. Nah udah kelarnya selesai dari acara OSIS itu, saya juga aktif lagi. Ngapain ya, evaluasi, habis itu bikin laporan lagi. Laporan kan ada biasanya kalau habis acara bikin laporan lagi buat apa, ngelaya ini aja, buat acaranya tuh berjalan lancar nggak sih gitu, hasilnya gimana gitu. Nah tapi gimana ya rasanya mau cerita juga gimana ya, maafin sih udah gitu, adalah satu kejadian maafin sih udah, tapi kalau lupa mah nggak bakal pernah gitu ya. Jadi ada saat itu kan ini ya, udah akhir-akhir masa jabatan lah hitungannya, jabatan gitu ya, itu udah mau sertijab lah kepada adik kelas gitu ya. Tapi kan biasanya kalau di sekolah saya pas SMP tuh ada, sebelum sertijab OSIS tuh ada LDKS dulu, latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah itu buat ngeliat dari situ kira-kira mana aja yang cocok buat jadi ini OSIS. Oke. Nah dan itu jujur emang agak ribet dan agak lama sih buat nyusun acara LDKS ini. Kenapa? Karena pertama proposal saya banyak revisiannya. Jadi dari pembina OSIS udah oke nih, dari pembina OSIS udah oke,
Tapi dari kita kan ngajuin juga ke kepala sekolah ya, dari kepala sekolahnya masih belum kan. Kita revisi terus sampai buat pembina OSIS kita sama kepala sekolah kita itu oke gitu loh. Kita revisi terus, habis itu namanya kegiatan kan pasti ada anggarannya ya. Nah di situ kita ngatur budgetingnya itu juga gimana ya, ya pusing 7 keliling lah bahasanya gitu loh. Nah udah tuh proposal udah terima dong, di ACC dong, seneng dong kita. Nah yaudah kita ke step selanjutnya, kita nyusun nih. Dan LDKasi itu kan ada kelompok-kelompoknya juga gitu loh. Nah yaudah kita iniin kelompok 1 siapa aja gitu, habis itu kakak OSISnya tuh siapa ya, anggotanya adik kelasnya tuh siapa aja gitu loh. Jadi ya kayak di kelompok itu kayak nanti ada 1 kakak pembimbingnya, habis itu sisanya adik kelasnya gitu. Udah kita susun sedemikian rupa, sama habis itu kegiatannya nanti ada ngapain aja gitu loh, kayak ada games-gamesnya atau gimana tuh kita udah susun. Dan emang sebetulnya ini tuh nggak boleh bocor teman-teman, nggak boleh bocor ke adik kelas. Jadi adik kelas tuh harusnya nggak tahu sama sekali, nggak boleh tahu sama sekali, karena emang niat kita kan juga biar jadi surprise, jadi adik kelas kita kayak nggak tahu ini apa ya gitu, jadi penasaran gitu loh. Jadi rasa penasarannya tuh ada gitu. Kita niatnya tuh kayak gitu ya. Nah tapi abis itu ya hingga ada satu waktu tiba-tiba bocor nih, tiba-tiba bocor susunan kita guys. Dari susunan kegiatan, susunan anggotanya tuh bocor ke adik kelas gitu loh. Oke. Kita sampai mikir dong, kok bisa bocor gitu. Lah kok adik kelas jadi tahu gitu. Maksudnya yang satu bukan 1-2 orang doang guys, banyak yang tahu gitu loh. Kayak jadinya sia-sia dong selama ini kita rahasianya, kayak percuma juga kan. Kalau ujung-ujungnya tahu pas sebelum acaranya gitu loh. Gimana ya? Jadi sebetulnya gini, kita kan emang kita catat di papan tulis, adalah papan tulis di salah satu kelas di sekolah kita gitu. Kita catetin gitu loh, susunan kegiatannya apa aja sama nanti orang-orangnya siapa aja gitu. Itu kita catetin guys. Di situ ada teman kita, salah satu teman kita, ya teman saya. Teman saya tuh ngefoto ya, maksudnya buat dokumentasi dong, nanti di share ke grup nih, ke grup OSIS buat inian nih, nanti ingetin ya gitu kan, kita ininya gitu ya, apa mikirnya sih gitu. Nah cuman ternyata temen saya ini yang moto ini, dia tuh agak konyol sebetulnya. Kayak dia, aduh gue gimana ngomongnya anjir. Oke lah, kita belak-belakan aja. Dia tuh pacaran guys sama adik kelas nih. Jadi kita ada kelas 9, dia pacaran sama adik kelas 8. Nah kebetulan adik kelasnya pacarnya teman saya ini itu juga OSIS, tapi OSISnya masih adik kelas lah ya gitu. Nah adik kelasnya nih ngebuka HP teman saya, ngelihat ada foto itu, dikirimlah tuh foto tersebut ke HP-nya dia, si pacarnya teman saya ini. Ya, udah dikirim ke HP pacarnya teman saya ini. Dia ngirim ke grup kelasnya, ke grup adik kelas dong kalau gitu hitungannya. Iya. Jadi simpelnya adalah adik kelas saya ini ngintip HP teman saya, ngelihat ada foto itu, foto tadi susunan orang-orang sama susunan kegiatan pas LDKS kan, dikirim ke HP-nya dia. Nah dia nge-share ke grup kelasnya, otomatis jadi pada tahu dong, oh nanti OSIS ada acara gini, oh ini gitu. Nah ya udah, kita ini dong manggil dong orangnya,
si pacarnya teman saya ini, sekaligus sama teman saya ini juga. Nah, aduh, 10 menit lama banget. Nah, habis itu ya udah kita bahas dong gitu. Kita suruh ngaku dong. Jadi bahasanya kayak, lu ya yang nyebarin ya, lu yang bocorin ya gitu. Awalnya dia nggak ngaku malah. Dia nggak ngaku sama sekali teman-teman. Kayak dia tuh, enggak kak, bukan saya gitu. Gitu terus. Tapi hingga pada akhirnya karena ditekan terus dia ngaku. Habis itu kita nanya dong, dapat dari mana itu? Gitu. Dijawab, dari HP-nya teman saya ternyata. Dijawab gitu. Nah, cuman pas dicek di WA ya, HP teman saya ini nggak ada riwayatnya gitu loh. Nah, otomatis teman saya ini ngebelain ceweknya gitu loh. Dia ngebelain ceweknya. Sama dia juga ngerasa, enggak lah, nggak mungkin gitu loh. Dia kayak denial banget, nggak menerima kenyataan bahwa memang pacarnya ini yang bocorin gitu loh. Kayak gimana ya, gitulah pokoknya ya. Tiba-tiba gamut tuh apa ya, setiap saya inget gitu loh kejadian itu tuh kayak mau marah juga gimana ya. Ya saya ya udahlah ya, mau marah juga mau marah juga gimana ya, udah terlanjur capek gitu ya. Udah terlanjur capek, bingung nih gimana. Udah nggak bisa apa-apa lagi, kayak ya udah, namanya udah bocor mau gimana. Ya udahlah ya. Di situ jujur saya nangis buat kayak pertama kali di tahun itu saya nangis karena capek ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Setidaknya itu udah berlalu, nggak apa-apa lah. Cuman gimana ya kalau kayak sialan banget. Ya gimana ya, sorry ya guys ya. Jujur ya, emang maafin, udah maafin banget orangnya. Tapi benar nggak bisa lupa. Apa ya, soalnya emang salah satu yang saya deket tuh ya dia. Tapi justru dia malah begitu. Ya saya juga nggak nyangka dong. Ya udah, pada akhirnya mau gimana. Duh shit men, mau nggak mau dimaksa aja semuanya. Udah kita benar-benar ubah total lagi, kita maksain, kita lembur-lemburin. Maaf ya kalau alay ya maaf, cuman gimana ya, ya saya ceritain mungkin gimana ya gitu, mungkin teman-teman kayak biasa aja gitu. Tapi kalau buat saya yang masih keinget banget capeknya tuh gimana, udah gitu sama teman yang dibilang deket sendiri gitu, ternyata ibarat kayak dikhianatin, tusuk dari belakang. Kecewa sih, kecewa parah.
kecewa parah sih saya itu sebetulnya. Kayak ya itu udah nggak hamin seminggu lagi, itu udah di bawah seminggu, udah benar-benar mau mulai acaranya, kayak udah 5 hari lagi apa 3 hari lagi gitu. Dan itu kita gimana ya, mau nggak ngubah tapi kesannya tuh ya mungkin agak egois juga, agak maksa juga kita ngubah gitu. Tapi itulah apa ya, komitmen yang saya sama teman-teman OSIS saya lakukan biar acara LDKS ini tetap berjalan sesuai ekspektasi para guru-guru, para murid-murid yang lain juga ya. Habis itu juga buat ekspektasi kita juga gimana. Jadi bisa dibilang itu gue motong gimana ini, salah satu sakit hati terbesar saya tuh itu sih. Nggak tahu lah ya, tapi ya kecewanya tuh udah terlalu besar buat diungkapin ya. Kayak sampai satu titik ya udah saya sama dia dieman aja. Dia ngajak saya ngobrol apa, saya nggak peduli lagi udah. Ya udah lah ya, tapi setidaknya acaranya tetap berjalan dengan lancar teman-teman ya. Yes, pada akhirnya setidaknya tujuan awal kita tuh tetap tercapai guys. Yay. Jadi ya karena alhamdulillah bisa, nggak tahu tiba-tiba Allah kasih aja mungkin ya, kayak dibuka aja jalannya buat kita buat nombaknya itu gini gitu, kayak dilancarin gitu. Memang agak buru-buru, kitanya agak kewalahan juga, tapi alhamdulillah lancar sih acara LDKS nya. Guru-guru juga ngasih kesan positif gitu loh, kayak acaranya lancar kok, bagus gitu, kayak tuh wah keren sih kalau dipikir-pikir, keren lah, bisa dibilang kayak bisa dijadiin kayak gitu tuh. Oke, itu aja deh, kepanjangan asli cerita saya ya mengenai masa SMP yang mungkin agak alay dikit, tapi udah buat saya emang begitu sih kesannya. Oke, thank you yang udah mau dengerin saya cerita, makasih banget. Semangat apapun yang sedang kalian lakukan, percayalah capeknya kalian itu suksesnya kalian nanti ya. Capeknya kalian saat ini itu adalah jalan suksesnya kalian masa depan nanti. Tuh. Berpikir aja seperti itu, percaya aja kayak gitu teman-teman. Thank you and bye bye.